apakah yang disebut kebahagiaan? Sebetulnya saya tidak menyebut tentang kebahagiaan. Saya fokus pada topik, yaitu keyakinan, kebajikan, dan kebijaksanaan. Saya tidak ngomong kebahagiaan. Yang ngomong kebahagiaan itu Pak Po. Beliau mengatakan kurang satu yang disebut kebahagiaan. Pak Po, jadi pertanyaan ini salah kalau untuk saya. Saya tidak ngomong kok. Anda kok tanya saya? Ya, tapi baiklah. Apakah yang disebut kebahagiaan di dalam Dharma? Kebahagiaan itu ketika Anda bisa menerima kenyataan. Karena tadi kan Pak Bu sudah ngomong, ada keinginan manusia dua hal. Satu, ingin mendapat bahagia. Yang kedua, terhindar dari bencana. Nah, sekarang saudara-saudara, bencana itu kadang-kadang bisa menimbulkan kebahagiaan juga kalau kita bisa berpikir positif, menerima sebagaimana adanya. Loh, bencana apa ini? Misalnya HP hilang. Wah, ini bencana loh. HP hari ini kalau hilang lebih bencana daripada KTP hilang. Anda sudah menyadari sekarang kalau dompet ketinggalan Anda tenang dong. Tapi begitu HP ketinggalan di rumah, stres Anda, pasti balik. Nah, saudara-saudara, HP hilang itu adalah bencana. Bagaimana supaya Anda bisa memperoleh itu sebagai satu kebahagiaan? Anda mengucapkan kata-kata penerimaan. Sebetulnya tanpa HP enak juga loh. Jalan nyetir mobil nggak ada kerangkring, enak juga ya. Jadi gimana, HP-nya mau diganti nggak ya, beli baru nggak? Nggak usah lah, nggak usah pakai HP aja. Enak juga kok. 10 tahun yang lalu, kata Pak Ponijan tadi kan 5 tahun yang lalu, pekerjaan hari ini tidak ada. 10 tahun yang lalu, HP itu mana ada yang tipis? Semua gede-gede. Sesandal-sandal itu. Tapi hari ini Anda malu bawa yang itu. Bawanya tipis-tipis semua. Dulu kadang ketinggalan di rumah, malah beberapa tahun sebelumnya Anda puas kok dengan telepon umum, telepon kartu, dan lain sebagainya. Kenapa sekarang harus melekat dengan HP? Begitu HP-nya hilang, Anda lalu merenungkan. Dulu saya juga nggak ngapa-ngapa, sekarang kenapa saya harus pusing? Begitu Anda menerima sebagai kenyataan, happy. Kecelakaan atau penderitaan itu menjadi lenyap. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup ini adalah kebahagiaan. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana karena dia juga pengen bahagia, ingin terhindar dari penderitaan. Penderitaannya apa? Lahir, tua, sakit, mati. Atau mungkin lebih jelas ya, tua, sakit, mati. Karena sudah terlahir gimana lagi? Nah ini lihat orang tua, aduh nanti saya tua gimana ya? Keriput sana, keriput sini. Ya, kemudian kalau saya sakit bagaimana ya? Mau jalan sana sini tidak bisa. Apalagi kalau mati, mengerikan. Nah, ini adalah bencana. Kemudian Pangeran Siddhartha keluar dari istana. Untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan. Nah, tetapi setelah mencapai kebuddhaan yang disebut bahagia itu, apakah beliau terbebas dari tua, sakit, dan mati? Masih tetap kan? Masih tetap tua. Umur 80 masih sakit pinggangnya. Mau memberi ceramah panjang sudah tidak bisa lagi, sudah sedikit saja, kemudian dijelaskan oleh para biku yang lain. Kemudian sudah mengalami sakit perut sampai parah sekali, dan akhirnya mengalami kematian. Loh, kalau begitu kebahagiaannya bagaimana? Kebahagiaannya ketika Pangeran Siddhartha menjadi Buddha ini mampu memperoleh sistem, memanage pikiran, sehingga siap menghadapi perubahan. Tua, sakit, dan mati ternyata itu hanya satu proses yang kita harus terima sebagaimana adanya. Sistematika menerima sebagaimana adanya inilah yang ditemukan oleh Sang Buddha. Bagi sebagian orang, tua, sakit, dan mati itu mudah dilihat. Ya, Anda sudah pernah lihat orang tua? Pernah? Sudah beruban rambutnya? Nih, saya sudah beruban banyak, lumayan ini.
Saya sudah kumpul-kumpulin uban ini, belum begitu banyak, tapi sudah lumayan lah, 25%. Tua sudah lihat ya? Sakit sudah pernah lihat? Sudah. Orang mati sudah pernah lihat? Sudah. Baik. Tua sakit mati sudah pernah lihat. Kalau begitu Anda pasti lebih pintar dari Pangeran Siddhartha. Karena Pangeran Siddhartha baru umur 29 tahu itu. Tahu apa saudara? Tahu bahwa tua, sakit, dan mati itu kita alami. Sehingga timbul perubahan pola pikir. Mindsetnya berubah. Kita yang tahu tua, sakit, dan mati, sudahkah berubah? Sudah jadi lebih baik dengan lihat di ICU itu? Oh, ada orang sakit, rasain loh. Makanya hidup jangan jahat-jahat. Tuh, kamu sakit duluan kan, saya masih sehat. Mindset begini, inilah yang harus diperbaiki. Pangeran Siddhartha yang jenius itu, 29 tahun usianya sudah mengerti. Aduh, tua, sakit, dan mati. Hartaku sedemikian banyak, tidak ada gunanya. Tetap tidak bisa membeli usia, tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa membeli kehidupan. Kemudian istana yang 3 pun tidak ada manfaatnya menghadapi tua, sakit, dan mati. Pasangan hidup yang demikian cantik pun, keluarga bahagia pun tidak bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Itu Pangeran Siddhartha yang jenius, dan begitu melihat itu umur 29 tahun. Wah, kalau caranya begini, coba cara yang lain. Meninggalkan istana, tidak punya apa-apa, coba jadinya apa? Akhirnya ternyata muncul jalan tengah itu. Bukan karena punya harta, bukan karena tidak punya harta, tapi yang paling penting mengubah mindset. Bisa menerima semuanya sebagaimana adanya. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Anda berada di ruangan ini, rata-rata di antara Anda merasa agak gerah. Ya, saya lihat dari tadi kipas sana, kipas ini, kipas sana, kipas ini. Kipas-kipas itu membuat Anda penolakan, menjadi stres. Sehingga beberapa di antara Anda yang berbedak mulai turun loh bedak Anda itu. Yang dari dahi sudah turun ke tengah sini. Lah yang patah turun ke sini. Ya sudah berantakan, tidak karu-karuan. Sudah agak abstrak ini kalau menurut Pak Po atau Pak Liao ini. Tapi saudara-saudara, kalau Anda mengubah mindset, saya enak di tempat ini. Sambil mendengar dhamma, bisa bersauna. Maka Anda senang loh. Coba Anda yang suka spa atau sauna dan lain-lain, Anda kan cari keringat tuh di situ. Apa ada dharma di situ? Anda kan tidak bisa dengar dharma kecuali pada bawa rekaman MP3 ya, iPod atau apa. iPodnya nanti melungker di situ, kepanasan. Tapi di sini Anda sauna sambil mendengar dhamma, ini luar biasa. Dan begitu Anda bisa terima ini sebagai kenyataan, happy. Hari ini saudara, sesungguhnya cari keringat itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena Anda selalu hidupnya kan dalam AC terus. Sekarang keringatan penuh, saya sepundak, ini dari sampai bawah juga keringatan. Ya, ini kan tahu juga. Tapi saya nikmati aja. Saya kalau mencari keringat begini, saya harus jalan keliling Balairejo itu 3-4 kali loh. Dengan duduk manis gini bisa keringatan sama seperti jalan. Buang kalori demikian banyak, melangsingkan tubuh dengan enak. Ini kan nilai tambah. Makanya tadi ada satu ibu mengatakan, Bante kok langsing? Oh iya, saya lebih langsing setelah ceramah daripada sebelum ceramah. Karena kalori saya sudah terbuang banyak, keringatnya banyak. Nah kalau kita bisa menerima itu sebagaimana adanya saudara, kesulitan pun menjadi sumber kebahagiaan. Anda coba sebutkan kesulitan apa yang menurut Anda agak sulit dihadapi. Saya bantu melihat itu sebagai kebahagiaan. Contoh, ayo. Apa saja, tidak harus mewakili Anda. Anda menceritakan, istri saya cerewet Bante, itu tidak harus mewakili Anda.
Ya. Jadi saya hanya mau ambil contohnya aja. Ayo coba siapa punya contoh yang menurut Anda sulit dihadapi? Hah? Apa? Putus cinta, kesempatan cari yang baru. Saudara-saudara, di dunia ini isinya cuma pria dan wanita. Masa putus satu aja terus pingsan-pingsan? Penggantinya masih banyak. Kalau di dunia ini tiap makhluk itu jenisnya beda, itu yang repot. Putus satu, aduh nggak ada gantinya, aduh nggak ada gantinya. Tapi ini putus satu, ganti yang lain. Ada orang tuanya bisa, bapaknya atau ibunya. Loh, lebih senior, upgrade. Upgrade OS. Saudara-saudara, jadi putus cinta. Kadang-kadang ada beberapa anak-anak yang putus cinta datang ke wihara. Aduh, Bante, saya stres. Kenapa? Karena putus cinta. Buktikan pada pacarmu atau mantanmu itu bahwa kamu bisa mencari yang lebih baik daripada dia. Akhirnya semangat dan akhirnya dia dapat yang lebih baik. Akhirnya mantannya mau datang lagi. Aduh, bagaimana kita baikan lagi? Sorry. Ada satu pepatah di dalam bahasa Mandarin yang saya terjemahkan saja, karena saya tidak bisa Mandarinnya. Kuda yang baik tidak akan makan rumput yang lama. Hanya sapi yang makan rumput yang lama. Itu kan pepatah Mandarin loh. Saya bukan kuda yang baik, saya bukan sapi yang jelek, kuda yang baik. Jadi saya tidak akan kembali kepada pacar yang lama. Beres. Ya putus cinta jangan dibesar-besarin lah. Kecil itu. Apalagi coba yang sulit. Hah? Uang. Kehilangan uang. Tidak punya uang. Tidak punya uang. Saudara-saudara, ketika Anda tidak punya uang, rumah kuncinya rusak, Anda tenang. Tapi begitu Anda punya uang, bisa beli handphone bagus, mandi pun dikunci. Tidak tenang, tidak nyaman. Enak punya uang atau enggak punya uang? Dulu ketika mobilnya jelek, makan di pinggir jalan nikmat. Tapi begitu mobilnya bagus, makan sambil tengok terus. Aduh. Ada ditubruk bajai enggak ya? Apa enak toh hidup seperti itu? Nah saudara, kenapa kok terjadi penderitaan seperti ini setelah punya mobil bagus atau punya duit banyak? Karena tidak siap menerima kenyataan. Tidak siap mengalami tua, sakit, dan mati. Tua, sakit, dan mati bukan hanya urusan manusia. Punya uang pun bisa tua, sakit, dan mati. Uang tua, sakit, dan mati itu apa? Uangnya makin lama makin berkurang. Kemudian lama-lama habis. Lama-lama tidak punya. Kalau kita siap menghadapi kenyataan, hidup ini sangat membahagiakan. Anda ketika lahir, apa? Pertama nangis mintanya uang. Tidak. Sebetulnya ketika Anda menangis pertama, Anda hanya minta makan. Makan itu dilatih dengan kita menjalankan puasa. Makanya kita ada yang disebut 8 sila. Setelah jam 12 siang tidak makan. Kenapa saudara? Ketika Anda tidur, Anda yang senang cari duit, dikasih duit banyak pun, ketika Anda tidur, Anda tidak bisa bangun. Ya kan? Anda pengen apa? Jabatan tinggi. Begitu Anda tidur, dikasih surat pengangkatan jabatan, Anda juga tidak tahu. Tapi begitu Anda lapar, Anda bangun. Dan itu dorongan sejak dalam kandungan. Makanya di dalam Dhamma ada pertanyaan, apa yang disebut satu? Manusia atau semua makhluk membutuhkan makanan. Nah, sekarang saudara-saudara, berarti ketika bayi menangis adalah karena membutuhkan makanan itu. Maka begitu nangis, dikasih ASI.
Ya. Kemudian kasih ASI, senang dia, langsung diem. Atau dikasih ASS, es, air susu sapi. Anaknya sapi jadinya, ya, karena air susu sapi kan paling cocok untuk sapinya sendiri. Tapi oke lah dikasih ASS, air susu sapi. Jangan bahasa Inggris dulu ya. Air susu sapi. Diam dia. Nah, saudara-saudara, apa hubungannya dengan puasa tadi? Ketika Anda bisa mengatasi dorongan yang paling awal dari satu kehidupan, yaitu lapar, maka dorongan yang lain itu menjadi kecil nilainya. Duit tadi ketika kita tidur tidak tahu, tapi begitu lapar kita tahu. Harta, pangkat, kedudukan, keluarga ketika kita tidur kita tidak tahu, tapi begitu lapar kita tahu. Kalau yang dorongan paling besar saja kita bisa kendalikan, maka dorongan yang kecil menjadi sepele bagi kita. Aku sudah bisa menerima kenyataan bahwa ternyata lapar pun bisa aku kuasai. Kalau gitu, apa sih artinya pujian? Apa sih artinya harta kekayaan? Apa sih artinya keluarga? Satu ketika dia pasti akan lewat dari tangan saya. Selama saya bisa manfaatkan, lakukan yang terbaik dengan keluarga, dengan harta, dengan karir, dan sebagainya. Tapi ketika lewat, saya tidak akan pernah menyesali. Kenapa? Karena saya sudah memanfaatkan saat mereka ada di tangan saya. Kalau sudah begitu, saudara, puasa itu bukan hanya sekedar belajar lapar, tapi menjadi mengerti hikmah kehidupan. Bahwa ternyata satu ketika kalau saya tidak punya duit, satu ketika kalau saya memang jadi S3, susah seneng sendirian. Nah, ini Pak Po yang bikin. Katanya Biku ini juga S3 loh, susah seneng sendirian. Betul, saya setuju. Ya. Ketika kita memang sedang sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa, kita kemudian menerima kenyataan. Memang hidup ini selalu berubah. Karena inilah dharma yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh Sang Buddha bagaimana kita menerima kenyataan bahwa hidup itu berubah. Sulit sekali menerima kenyataan hidup berubah. Kita hanya tahu bahwa hidup itu berubah, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa perubahan itu bisa terjadi setiap saat yang kita kadang tidak siap mental. Nah, makanya kebahagiaan adalah ketika kita menerima kenyataan sebagaimana adanya. Punya duit, tidak punya duit, itu masalah kecil. Yang penting adalah di dalam pikiran kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Nama saya Iwan. Iwan, oke. Jika semua makhluk hidup mempunyai hak untuk berbahagia dan tujuan makhluk hidup adalah berbahagia. Ada hubungan dengan karma masa lalu atau karma masa sekarang, Pak Bante? Terima kasih, Bante. Menambah kehangatan ruang sauna kita. Nah, jadi tambah kurus nanti. Ya. Sekarang begini, bahwa setiap makhluk punya hak untuk bahagia. Apakah ini ada hubungannya dengan karma lampau? Saudara, orang sering menganggap bahwa karma itu selalu karma lampau. Di dalam Dharma disampaikan karma itu apa? Niat. Jadi karma lampau itu hanya buah. Tetapi sekarang niatnya itu apa? Kalau Anda punya niat untuk melihat problem Anda itu sebagai satu bentuk kebahagiaan, maka Anda bahagia. Itu karma Anda. Karena pikiran bisa mengubah, menerima kenyataan. Tapi kalau Anda hanya menerima kenyataan itu dari karma lampau, buah karma yang dimaksudkan bukan hanya karma, ini repot. Jadi begitu kita putus cinta, sudah karma ini. Sudah ada usaha. Nanti kalau karmanya nyampe kan dapat lagi. Kan kuda tidak pernah kembali ke rumput yang lama. Tapi kalau lapar kan rumput lama akhirnya dimakan juga. Ya, ini bukan karma, ini pasrah. Ini orang stres. Jadi sesungguhnya kita sekarang karma itu kan ada karma yang melahirkan, juga ada karma yang memotong. Jadi kalau di dalam Dharma ada kita dilahirkan karena karma lampau tadi, kita lahir di keluarga yang kita misalnya tidak mampu. Ya, ini ukuran ekonomi kadang jadi ukuran ya, sampai 5C tadi selalu ekonomi. Ya kenapa duit itu menjadi selalu diutamakan? Padahal duit itu sebetulnya hanya alat tukar
daripada barter dulu. Ya, saya punya beras mau saya tukar dengan garam, karena saya nggak punya, saya pakai benda ketiga yang namanya duit. Hanya itu saja dulunya. Tapi sekarang jadi utama sampai 1C yang pertama cash itu tadi. Nah, saudara, sekarang kalau kita lahir di keluarga yang tidak mampu, kemudian Anda hanya merenungkan karma lampau, ya sudahlah, memang saya ini tulang, bahasa sederhananya tulang kere. Tulang kere. Ya. Ini bahasa Jawa, tulang kere. Itu balung kere. Kalau bahasa Jawa enak sekali. Saya langsung keluar kata-kata itu, balung kere. Tapi diterjemahkan jadi separuh. Tulang kere, nggak cocok. Karena kere itu bukan bahasa Indonesia. Tulang miskin. Ya, nah jadi, aduh saya ini memang sudah tulang miskin ini. Coba lihat ukuran lidi saya. Ini kan ada itu bisa diukur pakai lidi. Jarinya diukuri satu-satu, lidinya dipotong ya, panjangnya tulang hasta ini kemudian dibagi jari, nanti ketemu tulang kaya atau tulang miskin. Dan itu sudah ada yang survei, saudara. Orang ini kerjanya di gudang beras. Jadi dia kumpulnya sama kuli-kuli beras itu, kuli-kuli angkut. Lalu dihitung pakai lidi itu. Semua kuli angkut dapatnya kurang. Jadi dia punya kesimpulan, ini tulang kiri sungguhan. Jatuh ke lumpur. Bukan berarti ya lumpur, kok nggak jatuh di kasur. Akhirnya kita stres. Sudah kita gunakan lumpur ini untuk maju. Akhirnya teratai itu tumbuh menggunakan lumpurnya. Dan akhirnya dia tumbuh dan tidak terkotori oleh lumpur sama sekali. Ini adalah lambang perjuangan. Ini seperti aku berlindung pada Buddha tadi. Berani berjuang, maka akan ada hasilnya. Nah sekarang, saya lahir di dalam keluarga yang tidak mampu. Sekarang saya akan berjuang. Berjuang dengan apa? Macam-macam. Perjuangan di dalam Dhamma itu ada dua hal. Satu, memperbaiki manajemen. Yang kedua, memperbaiki karma baik. Manajemen itu Anda ikuti seminar di mana-mana. Anda belajar buku macam-macam. Tapi yang kedua adalah karma baik. Karena karma baik itu menciptakan kesempatan kepada Anda. Nah, jadi sekarang Anda kemudian berjuang. Wah, belajar. Walaupun Anda... Misalnya kita termasuk orang yang tidak mampu, tapi sekarang kita boleh pinjam buku. Oh, mau beli bukunya Pak Po, aja tidak bisa. Oke, pinjam, lihat. Ya. Atau di website buka, ya, ikut internet, warnet itu 3.000 1 jam. Lihat, nah sudah. Kemudian belajar. Kemudian akhirnya menambah kebaikan. Saya tidak punya duit, nah, cash lagi yang diurus. Duit saya tidak punya. Oke, saya sekarang berbuat baik dengan tenaga. Wihara ada perlu apa, saya bantu. Ya, gelar karpet dan sebagainya. Ada acara seperti ini, saya bantu. Masang kursi dan sebagainya. Nah, kemudian karena kita berbuat baik yang banyak, lalu kita juga belajar memanage diri kita bisa punya kesempatan loh. Akhirnya Pak Po mungkin tertarik, wah, ini orang ini kok pinter ya, bagus nih. Ayo, kamu coba jadi editor buku saya misalnya. Akhirnya dapat pekerjaan, akhirnya dia maju. Pak Po kemudian jadi duta besar. Loh, tadi kan niatnya begitu. Kasih blessing. Nah, jadi duta besar diajak dia dari orang yang sama sekali di pinggir pasar, yang hanya ngangkuti beras, kemudian dia bisa jadi duta besar, bisa ke luar negeri, kemudian bisa belajar bahasa macam-macam, dan akhirnya dia meningkatkan diri. Kenapa kok bisa? Karena dia mau berubah. Karena dia berani mengubah, yaitu yang disebut dengan karma tadi. Tidak hanya menerima kenyataan. Sebaliknya kalau kita jatuh di kasur, enak, jadi orang kaya, santai, betul. Tapi kemudian kita karena kaya, kemudian males, pakai narkoba. Akhirnya apa? Umur kita pendek, masuk penjara, dan tidak karu-karuan. Ini kita memotong karmanya. Karena itu di dalam karma yang penting adalah perbuatan. Ada niat yang dilaksanakan. Anda berniat melakukan kebajikan, hasilnya akan ada kebahagiaan. Niat Anda melakukan kejelekan, maka Anda memotong karma Anda sendiri, hasilnya akan timbul penderitaan. Ya, jelas itu? Hidup itu bisa bahagia kalau Anda berniat untuk membuat bahagia. Ya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih.